Kak, saya mau daftar LPDP nih, tapi bingung mau daftar lewat jalur yang mana. Jalur masuk yang terdapat dalam beasiswa LPDP banyak sekali. Tinggal tentukan jalur mana yang cocok buat kalian. Jangan berlama-lama, kita langsung tonton videonya yuk. Oke, buat teman-teman yang belum kenal, perkenalan dulu, nama saya Jufri, asal dari Pamekasan, Madura. Saya adalah award LPDP batch 2 tahun 2019 di Magister Program Studi Ekonomi Syariah di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Secara keseluruhan, jalur masuk yang terdapat dalam beasiswa LPDP itu ada 16 jalur, dan yang 16 ini kita bisa kelompokkan menjadi 3 kelompok. Pertama, ada jalur beasiswa umum, kemudian yang kedua ada beasiswa jalur afirmasi, dan yang ketiga ada jalur beasiswa targeted group. Oke, kita langsung bahas pada kelompok yang pertama, yaitu beasiswa umum. Pada jalur beasiswa umum terdapat 5 jalur. Pertama ada beasiswa reguler, kemudian ada beasiswa dokter spesialis, kemudian yang ketiga ada beasiswa perguruan tinggi peringkat utama dunia, kemudian yang keempat ada beasiswa bantuan disertasi, kemudian yang terakhir ada beasiswa kerjasama pendanaan atau co-funding. Beasiswa reguler adalah beasiswa secara umum ataupun beasiswa yang bagi siapa saja boleh mendaftar. Mungkin nanti beasiswa reguler ini menjadi pilihan terakhir kalian teman-teman jika jalur-jalur yang lain sudah tidak ada yang cocok buat kalian. Jadi semuanya berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa melalui jalur reguler ini. Dan biasanya persyaratannya lebih berat daripada jalur-jalur yang lain. Seperti skor untuk sertifikat kebahasaan biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan jalur beasiswa afirmasi gitu. Jadi saran saya, kalian harus cari dulu pilihannya di beasiswa afirmasi, karena persyaratannya untuk sertifikat bahasa biasanya skornya lebih rendah, dan jika kalian sudah tidak menemukan pilihan itu di jalur afirmasi, silahkan cek di jalur beasiswa umum gitu. Oke, kita lanjut ke jalur yang kedua. Jalur yang kedua ada jalur untuk dokter spesialis. Jadi sasarannya beasiswa ini adalah untuk para dokter yang mau melanjutkan ke bidang spesialisasinya sendiri begitu. Ada 8 prodi yang menjadi sasaran ataupun target dari beasiswa LPDP untuk kategori dokter spesialis. Pertama ada spesialis kebidanan dan kandungan. Kemudian yang kedua ada spesialis anak. Yang ketiga ada spesialis penyakit dalam. Yang keempat ada spesialis bedah. Yang kelima ada spesialis anestesiologi, reanimasi dan terapi intensif. Yang keenam ada spesialis radiologi. Ketujuh ada patologi klinik. Dan yang terakhir ada rehabilitasi medik. Jadi buat para dokter yang mau melanjutkan ke bidang-bidang yang 8 ini bisa mendaftar beasiswa LPDP melalui jalur dokter spesialis. Sekarang kita lanjut ke jalur yang ketiga, yaitu jalur perguruan tinggi peringkat utama dunia. Jalur beasiswa ini ditujukan bagi warga negara Indonesia yang sudah punya LOA atau Letter of Acceptance atau Letter of Admission di perguruan tinggi peringkat utama dunia. Jadi update terbaru yang sudah saya lakukan di batch 2 kemarin, ada 12 list nama-nama perguruan tinggi peringkat utama dunia yang masuk ke dalam kategori beasiswa LPDP. Pertama ada California Institute of Technology, kemudian ada Columbia University, yang ketiga ada Cornell University, kemudian yang keempat ada Swiss Federal Institute of Technology, kemudian yang kelima ada Harvard University, yang keenam ada Johns Hopkins University, ketujuh ada MIT, Massachusetts Institute of Technology, yang ke-8 ada Princeton University, 9 ada Stanford University, 10 ada University of Cambridge, 11 ada University of Oxford, dan yang terakhir ada Yale University. Jadi buat teman-teman yang sudah punya LOA atau surat
keterangan diterima dari perguruan tinggi peringkat utama dunia ini bisa mendaftar beasiswa LPDP melalui jalur beasiswa perguruan tinggi peringkat utama dunia. Ingat, syaratnya harus sudah punya LOE. Oke, kita sekarang beralih ke jalur yang keempat, yaitu jalur beasiswa bantuan disertasi. Beasiswa disertasi ini adalah berupa bantuan pembiayaan ataupun pendanaan untuk mahasiswa program doktoral yang sudah mengerjakan disertasi dalam bidang unggulan atau bidang yang menjadi prioritas pemerintah yang tentunya berkontribusi dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Buat teman-teman yang sudah mengerjakan disertasi, bisa mengajukan pendanaan atau pembiayaan terkait penelitian disertasinya melalui jalur beasiswa disertasi di beasiswa umum ini. Dan sekarang yang terakhir adalah beasiswa kerjasama pendanaan atau co-funding, merupakan jalur terakhir dari beasiswa umum yang tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam pendanaan beasiswa LPDP. Jadi dalam jalur kerjasama pendanaan ini skemanya adalah pembiayaan semi mandiri, di mana ada dua pendanaan. Yang pertama ada dana pendidikan, yang kedua ada dana pendukung. Skemanya adalah bisa jadi nanti dana pendidikan ditanggung oleh LPDP, kemudian biaya pendukungnya ditanggung oleh dana pribadi atau ditanggung sendiri ataupun keluarga. Bisa dibilang 50-50, pendanaannya 50-50, ya 50% dari LPDP, 50% dari kita sendiri gitu. Jadi itulah jalur-jalur yang terdapat dalam beasiswa umum. Ingat, ada 5. Pertama ada beasiswa reguler, kemudian ada beasiswa untuk dokter spesialis, kemudian yang ketiga ada beasiswa untuk perguruan tinggi peringkat utama dunia, yang keempat ada beasiswa beasiswa disertasi, kemudian yang terakhir ada beasiswa kerjasama pendanaan atau co-funding. Buat teman-teman yang mau download buku panduan yang lengkap terkait masing-masing jalur beasiswa umum tersebut yang 5 tadi, kalian bisa lihat linknya di bawah ini di deskripsi. Dan jika ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar, insya Allah saya akan jawab. Dan buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan like, comment, share, dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke? Terima kasih dan tunggu part 2-nya. Oke? Kita akan bahas tentang beasiswa jalur afirmasi.